Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini, pagi yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, kita dapat berkumpul lewat Zoom meeting. Ini merupakan nikmat dari Allah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk menimba ilmu, mempelajari ilmu, dan menggerakkan hati kita untuk berilmu. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada semua tulabul ilmi yang telah bergabung pada Ma'had Misbah Tangerang untuk mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Dan perlu kita ketahui bahwa belajar ilmu itu bukan untuk mendapatkan ilmu, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, man talabal ilma liya'lamal ilma la yanfa'lahul ilm. Barang siapa yang menimba ilmu atau mempelajari ilmu untuk mengetahui ilmu itu, maka tidak ada manfaat baginya ilmu itu baginya. Wa inna ma yajibu ala kulli tullabil ilmi ayata'allamu li taqwallahi ta'ala. Yaitu kewajiban bagi setiap penuntut ilmu itu adalah mempelajari ilmu untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu niat kita, niat awal kita belajar ilmu, apakah di Ma'had Misbah atau Ma'had dimanapun kita pelajari semua, ya, Ma'had semua yang telah ada disiapkan untuk kita semua, kita pelajari dan kita masuki, maka niat pertama kita adalah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam mempelajari ilmu. Bukan niatnya untuk memperbanyak ilmu, apalagi niatnya untuk menyaingi orang lain, tidak seperti itu. Tapi niatnya adalah untuk bertakwa kepada Allah, yaitu segala yang kebaikan yang kita dapat kita laksanakan dan segala keburukan yang kita pelajari agar kita meninggalkannya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama juga, di antara Syekh bin Baz rahimahullah, yang mengatakan laisal alimu bi kasratil ilmi wa innamal alimu man ya'riful haqq fay'amal bihi walau kana qalila al-ilmi. Ya, orang alim itu bukan orang yang banyaknya ilmu, tetapi orang alim itu adalah orang yang setiap kali memahami kebenaran, setiap kali menimba ilmu, memahami ilmu, maka dia langsung melaksanakan ilmu tersebut walaupun sedikit ilmu yang dia ketahui. Ya.
Karena tujuan kita belajar adalah untuk mengamalkan ilmu itu. Sehingga tidak boleh kita sebagai kaum muslimin belajar ilmu untuk koleksi ilmu, apalagi koleksi detail ya, dipajang-pajang kepada orang lain sementara amalannya tidak ada sedikit sekali. Itu bukan tujuan ilmu yang kita pelajari, tapi tujuannya adalah yaitu ya untuk kita amalkan ya. Dan alhamdulillah kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban pada antum semua yang telah berusaha menimba ilmu dengan lewat atau masuk dalam Ma'had Misbah ya Tangerang. Kita sangat bahagia dengan datangnya antum atau dengan bergabung antum di sini, sehingga posisi kita adalah kita saling berbagi dengan ilmu ya. Kami juga menimba ilmu dan istifadah dengan antum semua, dan antum juga istifadah dengan para dosen yang ada. Di sini ana akan membawakan sebuah kitab yang ana tulis sendiri, Fiqhul Mu'allim wal Muta'allimin, yaitu fikih mu'allim dan muta'allimin. Ya, fikih orang yang mengajar dan orang belajar. Ya, di sini walaupun belum sempurna ana tulis karena ini merupakan ada beberapa permintaan dari ikhwah ingin membuat siapa sebenarnya mu'allim yang sesungguhnya sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, dan bagaimanakah ya sikap tulabul ilmi al-muta'allimun ya, ketika belajar ilmu dan sikap mereka bersama mu'allim mereka. Ya, sehingga hal inilah terinspirasi bagi anak untuk membuat sebuah karangan kecil, walaupun belum sempurna, belum selesai, tapi nggak apa-apa, kita sedikit ya membahas buku ini, semoga bermanfaat. Ya, di sini ada 2 bab buku ini. Bab pertama adalah babul muallim, yang kedua babul muta'allimin. Ya, bab muallim dan bab al-muta'allimun. Namun sebelum kita masuk ke bab ini, tentunya ada tamhid, pendahuluan dulu. Ya, pendahuluan tentang ilmu. Ya, oleh karena itu, setiap buku yang kita baca tentunya ada muqaddimah dulu. Ada pendahuluan, tidak langsung to the point, tapi kita sedikit membicarakan tentang muqaddimah agar kita bisa masuk pada inti pembahasan yang sesungguhnya. Ya, di sini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ya. Di sini ana akan memaparkan sedikit tentang ilmu, yaitu ta'riful ilmi. Apa itu ilmu? Ya. Ilmu itu sebagaimana dikatakan di sini, yutlaq ala al-ma'rifah, yaitu ilmu pengetahuan, wasyu'ur wal itqan wal yakin, yaitu pengetahuan, perasaan, keyakinan, dan penguasaan pada ilmu tersebut. Ya, ilmu itu bukan hanya kita mengetahui, tapi juga kita merasakan ilmu tersebut. Ya. Kemudian tidak hanya dirasakan, tapi juga kita menguasai dari segala segi. Ya. Tidak hanya kita kuasai segala segi, tapi juga kita harus meyakini itu kebenaran. Itu namanya ilmu. Ya, kemudian ya, ilmu itu tidak hanya kita pelajari, tapi juga kita amalkan. Kita amalkan dengan baik ilmu tersebut sehingga bisa kita ya yakini dengan baik dengan hati dan dengan anggota tubuh kita. Adapun ilmu secara istilah, yaitu huwal ma'rifah tiddul jahal, yaitu adalah pengetahuan lawan dari kata kebodohan. Ya, itu merupakan ilmu yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Ya. Kemudian
aqsamul ilmi, pembagian-pembagian ilmu. Ilmu banyak terbagi macam, ya, yaitu ilmu al-syar'iyyah dan ilmu al-hayatiyah. Ya, ilmu terbagi berbagai macam ilmu, yaitu pertama adalah al-ilmu asy-syar'iyyah, yaitu ilmu syar'i yang Allah Ta'ala turunkan ya melalui kitab dan sunnah. Itu merupakan ilmu syar'iyyah yang Allah Ta'ala turunkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan kepada seluruh kaum muslimin, ya, agar diajarkan kepada seluruh manusia yang ada. Yang kedua adalah al-ilmu al-hayatiyah, yaitu ilmu kehidupan. Ya, ilmu kehidupan, nanti kita bahas ilmu kehidupan, yaitu seperti, ya, ilmu tentang pembangunan, tentang, ya, eh, tentang kehidupan, seperti ilmu IPA, misalnya ilmu arsitek, ya, ilmu kimia, fisika, geografi, tentang alam, tentang sosial, seperti itu adalah ilmu yang kita sebut dengan al-ulum al-hayatiyah, yaitu ilmu kehidupan. Ya. Yang ketiga yaitu al-ilmu al-ulum ad-darah, yaitu ilmu yang berbahaya. Ya, ada ilmu yang berbahaya. Bagaimana tergantung kita melaksanakannya atau tergantung bagaimana kita merespon ilmu tersebut. Ya. Al-ulum ad-darah, ilmu yang berbahaya, di antaranya adalah ilmu kesyirikan, ya, seperti ilmu sihir, ya, ilmu kekufuran, ilmu falsafah, kemudian ilmu hukum-hukum dengan hukum selain Allah, ya, ilmu perdukunan, ilmu bagaimana mencuri, bagaimana membegal, bagaimana berzina, bagaimana LGBT, itu ilmu semua. Bagaimana menipu, kemudian muamalah ribawiyah, riba, bagaimana riba itu, kemudian riswah, ya, yaitu sogok menyogok, judi, membunuh, berdusta, khianat dan lain sebagainya. Itu merupakan ilmu yang berbahaya. Ya. Kemudian ilmu yang berbahaya ini tentunya banyak, ya, terbagi hukumnya. Ya. Ilmu yang berbahaya tidak kita katakan haram semua, tapi ada terbagi macam. Ya, sesuai dengan niat dan perbuatan orang yang mempelajarinya. Ya, hukum pertama adalah yaitu haram al-mukhriju minal millah, yaitu ilmu yang haram yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, seperti mempelajari ilmu kesyirikan, kekufuran, ilmu falsafah, ilmu berhukum dengan selain hukum Allah, ya, atau ilmu yang mengingkari Quran dan Sunnah, seperti mempelajari sihir, mempelajari, ya, ramalan, perdukunan, dan bertawasul kepada syaitan, ya, itu semua adalah, ya, kesyirikan yang hukumnya haram, dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam jika diniatkan untuk mengamalkannya. Ya. Jika diniatkan untuk mengamalkannya, maka ini dapat mengeluarkan pelakunya dari syaitan. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, qala Allah Ta'ala, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila al malakaini babila harut wa marut. Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wattaba'u, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan di atas kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam setelah meninggalnya Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kufur kepada Allah, walakinna syayatin kafaru. Yang kufur adalah syaitan. Yu'allimuna nasa sihra, dan mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Banyak manusia pada saat itu belajar ilmu sihir dari syaitan,
ya, dengan niat untuk mempelajari dan untuk mengamalkan serta untuk ya merusak dan menzalimi orang lain dengan sihir itu. Itulah ya ilmu yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Segala ilmu, ya, ilmu kesyirikan, ilmu kekufuran dan ilmu falsafah misalnya, ya, itu semua adalah ilmu kekufuran dan kesyirikan. Jika mempelajarinya dengan niat untuk berbuat, mengamalkan ilmu tersebut, maka hukumnya adalah haram, al-mukhriju minal millah, dapat mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Yaitu hukum pertama dalam mempelajari ilmu yang berbahaya. Ya. Adapun hukum kedua dalam mempelajari ilmu yang berbahaya, yaitu haram la yukhrij atau la yakhruj minal millah, yaitu perbuatan haram tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Seperti apa? Seperti mempelajari pencurian, mempelajari bagaimana membegal, ya, wazina, bagaimana berzina, bagaimana LGBT, bagaimana menipu, bagaimana mengambil uang riba, ya, riswah, sogok menyogok, kimar, perjudian, pembunuhan, pedustaan, khianat, itu semua haram jika diniatkan untuk mengamalkannya, tapi tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Ya, orang belajar mencuri untuk mencuri haram hukumnya, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Orang belajar membegal, belajar berkelahi untuk menyakiti orang lain, belajar bela diri untuk menyakiti orang lain, atau belajar berzina, belajar LGBT, belajar menipu, riba, berjudi, segala macam, yaitu adalah ilmu yang haram tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Oleh karena itu, hal-hal seperti itu jika kita melihatnya maka wajib kita ingkari sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, ya, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya jika dia memiliki ya kuasa dalam hal ini. Fa illam yastati', ya, jika dia tidak bisa maka hendaknya dia ya mengubah dengan lisannya, dan jika dia tidak mampu maka dengan hatinya itu meninggalkan perbuatan itu dan meninggalkan pelakunya serta meninggalkan tempat itu merupakan adaful iman, itu lemahnya atau itu salah satu tanda lemahnya iman yang dimiliki oleh seorang hamba. Ya, nah inilah tiga hal, ya. Jika kita melihat suatu kemungkaran maka kita mengubah dengan tangan kalau kita memiliki kekuasaan akan hal ini. Kalau tidak bisa maka kita ubah dengan lisan dalam hal-hal ini, dan kalau tidak bisa kita meninggalkan perbuatan itu, ingkari dengan hati, ya. Maka orang yang mempelajari ilmu-ilmu di atas, ilmu pencurian, ilmu LGBT, ilmu riba, ilmu pencurian dan segala macam, itu adalah perbuatan haram jika diniatkan untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka dia telah jatuh ke perbuatan yang haram, ya, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Ya. Kemudian dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berbahaya itu ada juga hukumnya. Yang ketiga itu hukum jawaz atau fardu kifayah. Ya, jawaz dibolehkan kita mempelajari ilmu tersebut, bahkan kadang-kadang menjadi mustahab, yang menjadi sunnah, dianjurkan, dan bahkan menjadi fardu kifayah, yaitu fardu kifayah. Ya, kita mempelajari ilmu kesyirikan seperti mempelajari bagaimana perdukunan, ya, bagaimana sihir, bagaimana ya filsafat seperti itu, ya, itu kadang-kadang boleh kita pelajari dengan niat untuk menjelaskan kepada kaum muslimin akan rusaknya ilmu-ilmu tersebut. Seperti orang yang mempelajari tentang sihir seperti ini, seperti itu, jika antum datang kepada seseorang, dia bertanya ini, bertanya itu, maka dia adalah tukang sihir, maka hati-hati dengan dia, maka jauhilah
orang seperti itu. Maka hal ini ya kadang perlu kita pelajari, ya. Kadang perlu ada sebagian orang muslim mempelajari hal ini untuk memperingatkan kepada seluruh kaum muslimin akan bahaya kesyirikan, kekufuran, hal seperti itu. Ya. Atau mempelajari hukum-hukum selain hukum Allah agar tidak jatuh pada perbuatan itu dan memperingati manusia atau kaum muslimin agar tidak melakukan perbuatan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti mempelajari tentang bagaimana mencuri, bagaimana ya, al-hirabah, begal, atau bagaimana berzina, bagaimana LGBT itu, bagaimana penipuan, bagaimana riba, kemudian riswah atau sogok menyogok, suap menyuap, ya, bagaimana perjudian yang ada, cara membunuh, berdusta, khianat, dan segala macam, itu tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada kaum muslimin akan bahaya hal ini, dan tujuannya adalah untuk mengajarkan kaum muslimin agar mereka tidak tertipu dengan perbuatan dan tidak menjadi korban dari perbuatan orang-orang yang zalim, yaitu kadang-kadang menjadi boleh dan kadang-kadang menjadi mustahab dan kadang-kadang menjadi fardu kifayah, maka para ulama lah yang akan menilai hal itu. Ya, tidak serta-merta ya, tidak serta-merta kita katakan ilmu sihir itu adalah haram. Yang haram adalah para pelaku orang mempelajari ilmu sihir untuk melakukan sihir itu haram jelas. Tetapi kalau orang mempelajari sihir untuk menjelaskan kepada umat asalkan dia tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah, ya, dia tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat, dia hanya mempelajari teorinya saja, maka itu kadang-kadang dianjurkan, ya, bahkan bisa menjadi fardu kifayah jika ya ilmu itu dibutuhkan oleh kaum muslimin agar mereka menghindari ilmu atau kezaliman yang yang apa mengintai mereka, ya. Namun mempelajari hal itu tentunya ada syarat-syarat yang perlu kita lakukan, ya. Ada syarat-syarat yang perlu kita lakukan, kita miliki dalam mempelajari ilmu itu. Seorang muta'alim atau seorang yang mempelajari ilmu tersebut, maka dia harus memiliki syarat-syarat. Pertama adalah ayakunal muta'allimu dal aqidah sahihah, yaitu orang mempelajari itu harus memiliki akidah yang kuat, akidah yang benar, ya. Dia mempelajari itu, dia harus memiliki akidah yang benar, akidah yang kuat, agar orang tidak agar dia tidak terpengaruh dengan ilmu tersebut sehingga dia tetap bersama akidah yang benar. Ya, sebagaimana yang Allah Taala katakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau dengan kesyirikan, ya. Dia bisa membentengi imannya dari kesyirikan karena memiliki akidah yang kuat, akidah yang benar, maka Allah Ta'ala mengatakan ulaika lahumul aman, maka dia akan mendapatkan keamanan di dunia berupa keamanan dari kesyirikan, dari kekufuran, ya, dari penyimpangan dalam akidah, ya, wa hum muhtadun, dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga orang yang mempelajari ilmu yang berbahaya seperti ini dengan niat tujuan untuk menjelaskan kepada kaum muslimin akan bahayanya, itu kadang-kadang dibolehkan dan kadang-kadang dianjurkan dan kadang-kadang bahkan fardu kifayah, ya, tapi yang mempelajari itu harus memiliki akidah yang kuat dan akidah yang benar. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayakunal muta'allimu dzal manhaj as-salim, yaitu, ya, orang yang mempelajari hal tersebut dengan niat untuk menjelaskan kepada umat akan keburukan ilmu-ilmu yang sudah kita jelaskan tadi, dia harus memiliki manhaj yang selamat, manhaj salim, manhaj salaf. Ya, benar-benar dia mengikuti Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus soleh. Manhajnya harus dikuatkan dulu, ya, sebelum dia mempelajari hal-hal itu, karena kebutuhan kaum muslimin agar kaum muslimin terhindar dari hal-hal tersebut, maka dia harus memiliki manhaj yang baik, mempelajari manhaj, menekuni manhaj, maka dia baru boleh melangkah, ya, pada perbuatan yang sangat resikonya besar. Sebagaimana Rasul bersabda, fa'alaikum bisunnati
wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Ya, seperti itu. Allah Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati, maka pegang erat sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang telah memegang kuat sunnah dan paham dengan sunnah serta memegang kuat dengan sunnah itu, maka dia baru boleh melangkahkan kakinya untuk mempelajari hal-hal di atas. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada umat akan bahaya hal-hal ini. Ya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu dalam mempelajari ilmu yang berbahaya yang kita jelaskan di atas adalah ayakunal muta'allimu dzadin al-hanif, yaitu orang yang mempelajari itu harus memiliki agama yang lurus, ya, agama yang kuat. Dia konsisten dalam agamanya, istiqomahnya kuat. Ya kuwatu islamil mar'i wa imanuhu matlubatun. Ya. Kuatnya agama, kuatnya iman, tidak terpengaruh dengan duniawi, tidak ya melenceng ketika diberikan harta, diberikan kenikmatan duniawi, dia tetap standby dalam agama Islam, ya. Itu baru dia boleh mempelajari ilmu tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khair. Ya, mukmin yang kuat itu lebih baik. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat tekadnya, kuat istiqomahnya, dan kuat pula ya tujuannya. Ya, tidak digoyahkan oleh bisikan-bisikan syaitan dan tidak juga digoyahkan oleh ya kemilaunya dunia yang dihadapkan olehnya, ya, dihadapkan kepadanya. Sehingga ketika dia belajar sihir, kemudian dia sudah mengetahui ilmu sihir atau mengetahui ilmu perdukunan atau ilmu riba segala macam, ketika ditawarkan kenikmatan dunia seperti harta, misalnya jabatan dan kedudukan, dia tidak terpengaruh dan tidak ya goyah istiqomahnya dengan hal-hal seperti itu. Itulah baru orang yang boleh mempelajari ilmu-ilmu yang berbahaya tadi, ya. Tapi kalau merasa diri masih belum cukup istiqomah, ya, belum kuat iman, belum cukup istiqomah, maka hendaknya tidak mempelajari hal-hal itu, walaupun tujuannya untuk menjelaskan kepada umat akan bahaya hal itu. Ya. Syarat yang kelima yaitu ayakunal muta'allimu dzal ilmil kafi, ya. Muta'allim atau yang mempelajari ilmu yang berbahaya tadi, dia memiliki ilmu yang cukup, ilmu yang dapat memberikan tameng, membentengi dirinya dari hal-hal syubhat, ya. Dia mengetahui segala ilmu seperti ilmu akidah, ilmu ya manhaj segala macam atau ilmu fikih seperti itu, dia mengetahui mana yang haram, mana yang halal, sehingga dengan ilmu tersebut dia bisa membentengi dirinya dari ya perbuatan haram. Karena dalam mempelajari ilmu-ilmu sihir tentu ada hal-hal yang nggak boleh kita lakukan. Ya, seperti misalnya membaca mantra, tidak boleh kita baca mantra. Walaupun kita belajar ilmu sihir untuk menjelaskan buruknya kesihiran kepada kaum muslimin, tapi ada batasannya, ya. Ada batasannya. Tidak boleh kita ketika mempraktekkan perdukunan ada mantra-mantra yang harus kita baca, maka tidak boleh kita baca. Nah, itulah orang yang memiliki ilmu yang cukup. Dia tahu mana langkah-langkah yang harus dilakukan, dia tahu mana langkah-langkah yang tidak boleh dia lakukan. Ya. Dan juga seperti misalnya orang mempelajari tentang perdukunan atau tentang ramalan misalnya, ramalan seperti ini, ya kalau antum ditanya seperti ini, pertanyaan berarti itu adalah orang peramal misalnya, dia mempelajari bagaimana ilmu ramalan itu, maka ya dia harus mengetahui mana yang langkah-langkah mana yang boleh dilakukan dan langkah-langkah mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga ya ilmu yang cukup yang dia miliki harus dia pegang erat-erat agar dia mengetahui mana langkah yang boleh dia langkah
dan mana yang langkah yang tidak boleh dia langkah. Ya, sehingga ilmu itulah yang akan menjaga dia tetap istiqomah dalam agama al-Islam. Ya. Kemudian syarat yang kelima adalah yaitu alla ya'mal bi muqtada tilkal ulum. Ya. Dia tidak menjalankan konsekuensi atau ya tidak menjalankan, tidak mengerjakan semua pekerjaan yang menjadi kewajiban dari ilmu tersebut, seperti membaca mantra atau seperti bersumpah dengan selain Allah atau seperti perbuatan syirik kepada Allah, melemparkan mushaf di tempat yang najis misalnya, atau menulis surat Al-Qur'an dengan ya eh, menulis surat Al-Qur'an dengan darah haid misalnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ya syirik dan kufur, seperti orang tukang sihir atau dukun yang mereka lakukan, maka ya itu tidak boleh dilakukan. Segala hal yang menjadi persyaratan perdukunan tidak boleh dilakukan. Sehingga orang yang mempelajari hal ini dengan tujuan untuk menjelaskan kepada umat, maka tujuannya harus benar, yaitu tujuannya adalah ya untuk menjelaskan kepada umat akan keburukan-keburukan ini, ya. Tetapi dalam hal ini tentunya mempelajari hal-hal seperti ini tentunya itu merupakan syubhat yang akan masuk dalam hati. Jika seseorang ya, jika seseorang merasa dirinya belum cukup untuk mempelajari hal ini, maka sebaiknya tidak dia pelajari, ya. Tapi kalau dia melihat dirinya sudah akidahnya sudah kuat, ya, terus istiqomahnya sudah kuat, sementara kebutuhan masyarakat, kebutuhan kaum muslimin sangat membutuhkan ilmu tersebut agar ya bisa menyelamatkan kaum muslimin dari penipuan-penipuan, ya, dari perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah, maka boleh dia mempelajari hal itu dengan niat untuk menjelaskan atau menyelamatkan kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan itu, seperti pelajar syirik dan yang lainnya, ya. Itu di antara ya 3 ilmu yang bisa kita bagi, yaitu ilmu yang pertama ilmu yang syar'iyyah yang bermanfaat, yaitu ilmu yang syar'i dari Quran dan Sunnah. Yang kedua ada ilmu al-hayati, ilmu kehidupan-kehidupan, seperti ya ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu cara membangun ini, membangun itu, cara bertani, ya, cara menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti itu atau menanam tumbuh-tumbuhan. Kemudian ilmu yang berbahaya seperti ilmu yang haram umumnya dilakukan ya kecuali dengan niat yang yang baik, maka kadang-kadang menjadi boleh kita pelajari. Kemudian berikutnya mabahas asalis, yaitu kita melihat dari ya anwaul ulum asy-syar'iyyah min haitsul hukum, yaitu macam-macam ilmu syar'i diukur dari hukumnya, dinilai dari hukumnya. Ilmu syar'i itu bermacam-macam. Yang pertama adalah fardu ain, ya ilmu fardu ain. Ilmu syar'i itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama adalah fardu ain, ya wajib kita pelajari, dan insya Allah antum semua di sini akan mempelajari ini semua. Yaitu yang pertama adalah ilmu akidah, ya ilmu akidah tentang Allah Taala, bagaimana kita mempelajari tentang Allah, bagaimana sikap kita kepada Allah, bagaimana kewajiban kita, bagaimana kita menjalankan hak-hak Allah Taala, kita mengenal Allah dengan asma wa sifatnya, serta kita mengenal Allah dengan perbuatan-perbuatannya, dengan keagungannya, itu ilmu akidah namanya. Dan semua rukun-rukun iman seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada yaumul akhir, dan iman kepada qada dan qadar, itu merupakan ilmu akidah yang wajib, yang fardu ain kita pelajari sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Yang kedua adalah yaitu ilmu al-fiqh, ilmu fikih, seperti ilmu yang berkaitan dengan hukum, ya. Ini hukumnya apa, ini hukumnya ini, hukumnya itu, seperti itu wajib kita pelajari. Ya, wajib kita pelajari ilmu-ilmu fikih yang berkaitan dengan hukum pertama,
ya apa itu hukum makan ini apa, makan itu apa, bagaimana kita melakukan ini hukumnya apa, itu merupakan perbuatan atau ilmu yang wajib fardu ain kita pelajari. Karena ya kita akan beramal dengan ilmu tersebut sesuai dengan apa yang kita pelajari. Yang kedua berkaitan dengan yata'allaqu bil amal, yaitu seperti bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Bagaimana kita sholat, tata cara sholat, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara zakat, puasa, haji, umroh, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, ya itu semua wajib kita pelajari, tidak boleh kita tinggalkan. Itu termasuk ilmu syar'i yang wajib kita pelajari. Karena orang yang tidak mempelajari bagaimana sholat, dia akan cenderung salah sholatnya. Ya, orang tidak mempelajari bagaimana tata cara wudhu yang baik, maka dia juga akan salah, ya cenderung salah wudhunya. Ya, orang tidak mempelajari bagaimana tata cara zakat, ya puasa, haji, umroh, maka cenderung dia akan salah perbuatannya. Inilah membuat ya membuat semua kaum muslimin wajib mempelajari ilmu fikih ya ta'alaqu bil amal, ya itu yang berkaitan dengan amal perbuatan, ya. Dan juga seperti bagaimana tata cara kita jual beli, bagaimana cara kita ya menikah, melamar, ya, khitbah seperti apa batasan-batasannya, apa kaidah-kaidahnya, tentu wajib kita pelajari karena kita akan berbuat hal demikian, tentu perbuatan kita harus berdasarkan ilmu dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Nah, itulah ya ilmu yang ketiga yang harus kita pelajari, yaitu ilmu al-fiqh, ya. Baik fikih itu dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu akhlak yang wajib kita pelajari. Akhlak ya, yaitu akhlak yang berkaitan dengan perbuatan kita, ya, kelakuan kita, baik akhlak ma'allah, akhlak bersama Allah, bagaimana akhlak kita kepada Allah Ta'ala, wajib kita pelajari. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yamutunna ahadukum, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhon billahi ta'ala. Ya, tidaklah, ya, jangan sampai salah seorang di antara kalian mati kecuali dia bersikap berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Itu merupakan akhlak kita kepada Allah. Dan banyak sekali akhlak-akhlak yang harus kita pelajari kepada Allah, itu merupakan hukumnya fardu ain, ya. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, sikap kita ketika kita beribadah kepada Allah agar ibadah kita diterima, bagaimana hati kita, bagaimana perbuatan kita itu akhlak kita kepada Allah, ya. Seperti dapat kenikmatan, bagaimana akhlak kita kepada Allah, dapat musibah, bagaimana akhlak kita kepada Allah, dalam menuntut ilmu, bagaimana akhlak kita kepada Allah, itu wajib kita pelajari, ya, karena itu merupakan ya ilmu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian akhlak kepada Nabi juga wajib kita pelajari, ya, bagaimana akhlak sopan santun, ya, akhlak kita kepada Nabi SAW juga wajib kita pelajari sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Ya, setiap hambaku akan masuk surga kecuali yang menolak, ya. Siapa yang menolak? Kata sahabat, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ya, barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah enggan masuk surga. Inilah merupakan salah satu akhlak kita kepada Nabi SAW, ya, ketika kita menemukan hadis Nabi, bagaimana sikap kita menerima hadis itu, bagaimana sikap kita mendengar hadis itu, setelah kita mendengar kita pahami bagaimana sikap kita selanjutnya, itu merupakan akhlak kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ya, tentang akhlak yang wajib kita pelajari adalah al-akhlaqu ma'al walidain, yaitu akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk agar kita beribadah hanya kepadanya saja,
dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini akhlak kita kepada orang tua wajib kita pelajari karena ini merupakan ya kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu birrul walidain. Ketika bertemu bagaimana sikap kita, ketika bicara bagaimana kita mendengarkan, bagaimana kita berbicara kepada orang tua, tidak boleh memotong perkataan mereka, tidak boleh tinggi, tidak boleh ya berkata kasar. Seperti itu merupakan akhlak kita kepada kedua orang tua yang wajib kita pelajari. Dan juga akhlak yang wajib kita pelajari juga adalah akhlak ma'al muslimin, ya. Akhlak kita kepada kaum muslimin, ya, bagaimana akhlak kita kepada kaum muslimin itu juga wajib kita pelajari. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum khiyaruhum linisa'ihim, yaitu ya, iman yang sempurna, ya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Itu merupakan akhlak kepada kaum muslimin, ya, muamalah kepada kaum muslimin yang wajib kita pelajari, ya. Insya Allah akan dipelajari di kampus ini, insya Allah taala. Berikutnya yaitu akhlak ma'al kufar juga wajib kita pelajari, ya. Al akhlak ma'al kufar, bagaimana sikap kita kepada orang kafir, kalau kafirnya begini bagaimana, begitu bagaimana, itu wajib kita pelajari agar kita mendapatkan ya, nilai ibadah pada Allah taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunt wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan ikuti keburukan dengan kebaikan akan menghapus keburukan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, yaitu ya berakhlaklah, bersikaplah dengan manusia dengan sikap yang baik, dengan akhlak yang baik. Itu merupakan perintah Nabi. Ya, di sini Rasul mengatakan wa khaliqin nas. Ya, bersikaplah, berakhlaklah kepada manusia, baik ya orang kafir, apalagi kaum muslimin. Itu mencakup semua manusia. Apakah dari kaum muslimin lebih utama kita berakhlak, dan juga kepada orang-orang kafir juga kita memiliki akhlak-akhlak, tidak boleh melampaui batas, ya, batas sesuai dengan batasan yang telah Allah Ta'ala tentukan dalam Al-Quran dan telah Rasul tentukan dalam sunnahnya. Ya. Kemudian juga akhlak kepada ma'al hayawan, akhlak kita kepada hewan juga wajib kita pelajari. Ya, bagaimana akhlak seorang muslim kepada hewan, ya, tidak boleh menyakiti, kalau membunuh maka bunuh dengan baik, sebagaimana yang Allah Rasul sabdakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu adzibhah, gitu ya. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kepada kalian untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Ya, jika ingin membunuh maka bunuh dengan baik, dan jika ingin menyembelih maka menyembelih dengan baik. Ya. Segala sesuatu di sini, baik dia harta berupa makhluk hidup seperti hewan, ataupun harta benda mati. Ya, seperti harta yang kita miliki, apakah baju, atau rumah, kendaraan, segala macam, berbuat baik kepada semuanya. Jangan kita gunakan dalam hal-hal yang haram, tapi kita gunakan dalam hal-hal yang baik, dengan cara yang baik, tujuan yang baik, dan pada momen yang baik. Tidak boleh sedikit pun kita menggunakan harta kita pada hal-hal yang haram. Termasuk kita menggunakan handphone kita, ya, yang kita miliki, masing-masing handphone kita, ya, berbuat baiklah kepada harta yang kita miliki, ya, dalam rangka bersyukur kepada Allah Ta'ala, seperti handphone kita miliki, laptop kita miliki, dan semua ya fasilitas yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, harus kita mengetahui bagaimana cara berakhlak dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dengan mengamalkan atau dengan menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan baik dan benar. Ya, itu merupakan ya ilmu yang fardu ain kita pelajari. Ya, fardu ain artinya setiap muslim wajib mempelajari hal-hal tersebut. Ya. Adapun ilmu yang fardu kifayah kita pelajari,
yaitu fardu kifayah, yaitu ilmu yang wajib dipelajari semua kaum muslimin, namun jika salah satu orang sudah mempelajarinya, yang sudah memahaminya, maka menggugurkan kewajiban dan dosa yang lainnya sebagai perwakilan. Ya, jika ada salah satu atau sebagian yang melakukannya, maka ya menggugurkan kewajiban atau menggugurkan dosa-dosa yang lain, itu namanya fardu al-kifayah. Ya, fardu kifayah ini juga ada dalam ilmu syar'i, ya, seperti contohnya adalah ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan walau lanafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun." Ya, dan tidak pantas bagi kaum muslimin itu untuk pergi semua berperang di jalan Allah. Semuanya pergi, tidak. Kalau seandainya mereka meninggalkan beberapa orang, ya, di kota, di tempatnya untuk mempelajari, mendalami agama, agar ketika para mujahidun pulang ke negara atau pulang ke kota mereka, tempat mereka, yang mempelajari tadi bisa mengajarkan ilmu-ilmu syar'i sehingga saling melengkapi, ya, sehingga saling melengkapi, yang berperang membentengi yang tinggal juga membentengi dengan ilmu yang orang yang berperang, itu saling melengkapi, maka itu namanya fardu al-kifayah, fardu kifayah. Ya, di antara salah satu ilmu fardu kifayah itu adalah yang pertama adalah ulumul alah, yaitu ilmu alat, ya. Ilmu alat itu adalah ilmu yang akan mengolah sebuah hukum, ya, mengolah sebuah ilmu, itu namanya alat, ya. Contohnya apa? Seperti ilmu ulumut tafsir, ya. Ulumut tafsir, bagaimana kita mentafsirkan, ya. Kalau ilmu tafsir harus kita pelajari, ya. Tapi ilmu ulumut tafsir, bagaimana cara kita menafsirkan surat ini di antara nasikh, mansukh, ya, mujmal, mubayyan, seperti ya, mutlak, muqayyad, seperti itu. Ya, qiyas, ya, itu akan ya dipelajari dalam ulumut tafsir, ya, seperti mempelajari tentang ya surat Al-Madaniyah, surat Makkiyah, seperti itu, ya. Itu merupakan ilmu tafsir, ulumut tafsir yang dipelajari fardu kifayah. Kemudian ilmu qiraat juga sama, ilmu qiraat seperti qiraat Ibnu Katsir, Warash, ya, Qalun, seperti itu ilmu qiraat, yang qiraat asyarah itu juga fardu kifayah kita pelajari. Kemudian ilmu nahwu was saraf juga fardu kifayah. Ya, kalau orang tidak paham dengan ilmu nahwu dan saraf, itu ya dia cukup menanyakan kepada orang yang lebih paham, maka itu sudah menggugurkan kewajiban dia. Seperti ilmu balaghah, mustalah hadis, usul fikih, ya, wa ghairiha min ulumil alah al-muhimmah lil muslimin. Itu ilmu-ilmu alat yang penting bagi kaum muslimin. Ya, itulah di antara ilmu fardu kifayah, ya. Walaupun dia fardu kifayah, tapi sangat penting kita mengetahui, kita mempelajarinya. Kemudian jenis yang kedua yaitu ulumul askari, yaitu ilmu, ya, ilmu perperangan, ilmu tentara, yaitu ilmu pasukan, ya. Bagaimana kita ya memegang senjata, bagaimana kita menembak, bagaimana kita menyerang musuh, seperti itu namanya ilmu fardu kifayah. Ya, cukup sebagian orang yang mempelajari ilmu itu untuk sebagai benteng kaum muslimin, ya, agar tidak diserang oleh musuh, maka ilmu itu fardu kifayah. Namun kalau tidak ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka semua kaum muslimin bagi laki-laki itu berdosa semua. Ya, sehingga dengan ilmu tersebut orang bisa mempelajari, orang bisa uh, melindungi kaum muslimin yang tidak mempelajari ilmu tersebut, ya. Ya, namun niat untuk perang itu merupakan wajib, ya. Niat untuk perang itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, tapi mempelajari bagaimana perang itu fardu kifayah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man mata walam yaghzu walam yahdits bihi nafsuhu mata ala syu'batin min nifaq, ya. Barang siapa yang mati
dan tidak berperang atau tidak berniat untuk berperang di jalan Allah Ta'ala, maka dia mati dalam cabang-cabang kemunafikan, artinya mati dalam memiliki salah satu sifat orang munafik. Ya. Sehingga kita kaum muslimin, ya, mempelajari perang itu hukumnya fardu kifayah. Sehingga kita sampai sekarang, ya, kaum muslimin kebanyakan sampai sekarang, kita mungkin belum pernah belajar bagaimana pegang senjata, bagaimana kita merakit, ya, merakit senjata karena kita bukan tentara, ya. Bagaimana kita memasukkan peluru ke dalam senjata tersebut karena kita bukan tentara, maka itu kita tidak pelajari, maka bukan berarti tidak kita pelajari itu kita berdosa. Karena mempelajari hal itu hukumnya fardu kifayah, kita serahkan kepada sebagian orang yang yang mau mempelajarinya. Tapi kalau kita ditawarkan untuk mempelajari itu, masya Allah, itu merupakan suatu kebaikan harus kita lakukan. Ya, kita lakukan. Namun niat untuk berperang di jihad jalan Allah itu merupakan kewajiban. Ya, kewajiban kita, ya, niat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kewajiban. Adapun mempersiapkan peperangan dengan mempelajari senjata, mempelajari bagaimana perang, itu adalah, ya, fardu kifayah, ya. Kemudian jenis, ya, hukum yang ketiga, ya, dalam mempelajari ilmu syar'i itu adalah yaitu mustahab. Tadi sudah kita bahas ilmu syar'i yang wajib kita pelajari fardu ain, ada juga fardu kifayah sudah kita jelaskan, dan juga mustahab yaitu yang dianjurkan, sangat dianjurkan, tapi kalau tidak dikuasai, tidak dipelajari, tidak apa-apa, yaitu seperti al-ulum al-mukammilah, yaitu ulum sebagai penyempurna, ya, penyempurna ilmu-ilmu syar'i yang lain, ya. Ya, dengan tujuan seperti ziyadatul ma'rifah, untuk menambah ilmu pengetahuan seperti apa? Seperti ilmu i'rab misalnya, mana marfu, mana mansub, mana majrur misalnya, ya, atau seperti ilmu tajwid, ya, mana hukum mim, mana hukum nun, mana hukum ra, gitu ya. Sebenarnya ilmu tajwid itu adalah ilmu yang sunnah, ya. Ilmu sunnah seperti hukum nun, hukum mim, hukum ra, gitu ya. Idgham, ya, itu merupakan ilmu yang disunahkan, ya, di mustahab, tidak wajib, ya. Karena kewajiban dalam membaca Quran itu hanya dua, yaitu yang pertama makharijul huruf harus benar, yang kedua mat tabi'i, mat panjang pendeknya. Ya, kalau orang membaca Quran dengan tidak mengenakan idgham, tidak menggunakan ikhfa, tidak menggunakan iqlab, dan tidak menggunakan mat wajib, mat jaiz, mat iwat, misalnya dia baca seperti itu sebagaimana yang Anda bacakan di sini, misalnya wa makanal mu'minun liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, misalnya, ya, Anda sudah mendapatkan, ya, pahala dalam membaca dan tidak mengenakan hukum ikhfa, hukum idgham, hukum itu adalah perbuatan yang dibolehkan, atau itu perbuatan yang sunnah, ya, tidak kita kerjakan, itu tidak berdosa, ya. Oleh karena itu kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang mereka sangat, ya, takalluf atau sangat memberatkan diri untuk mempelajari ilmu itu. Ya, bagus ilmu tersebut, ya, karena dia mustahab, bagus, tapi tidak melupakan ilmu yang penting, yang jauh lebih penting dari itu. Sebagaimana muhadharahnya Syekh Fauzan, hafizahullah, Syekh Fauzan pernah memberikan muhadharah yang mengatakan at-tajwid qatilun nas al-yaum. Ya, ilmu tajwid itu membunuh sebagian kaum muslimin pada zaman sekarang. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang mempelajari ilmu qiraah, mereka terlalu takalluf, terlalu memberatkan diri untuk mempelajari tajwid, sehingga mereka benar-benar menekuni, ya, benar-benar menekuni ilmu tajwid, mana hukum ra, mana hukum mim, mana hukum nun, mat wajib, mat iwat, mat jaiz, segala macam mat yang mereka pelajari, sehingga mereka melupakan hal yang terpenting,
yaitu tafsir Al-Quran, memahami isi kandungannya, mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan di antara mereka yang memperlombakan tahsinul Quran, mereka perlombakan mana yang paling baik ya bacaannya, mana yang paling bagus tajwidnya, seperti itu. Oleh karena itu Syekh Fauzan hafizahullah taala mengatakan at-tajwid qatilun nas al-yaum. Ya, tajwid itu telah membinasakan atau telah membunuh manusia zaman sekarang karena mereka terlalu takalluf. Karena kalau kita lihat para masyayikh seperti Syekh bin Baz, kalau antum mau lihat, antum coba buka YouTube ya, antum perhatikan ya, antum perhatikan bacaan Syekh bin Baz rahimahullah ya. Bacaan Syekh bin Baz rahimahullah itu seperti itu. Ya, mungkin Masya Allah, korek-korek Indonesia jauh lebih baik daripada itu ya. Kalau dari segi tahsin ya, dari segi tahsin sebagaimana juga yang dibacakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau dijadikan imam di Masjidil Haram, ya bagaimana bacaannya ya, bacaan-bacaan Al-Qur'annya ketika menjadi imam, ya subhanallah, tentu tentu Imam Sudais, Suraim dan yang lainnya itu jauh lebih baik ya, dari jenis ya, dari segi suara, dari segi tajwidnya, tahsinnya tentu jauh lebih baik. Tapi apakah kita katakan bahwa ya bacaan mereka salah? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena mereka lebih paham dengan ilmu sehingga ya mereka lebih fokus kepada memperbaiki ilmu, memperbaiki akidah, memperbaiki akhlak, memperbaiki ya muamalah kaum muslimin dengan fatwa-fatwa yang mereka sampaikan, sehingga mereka tidak takalluf, tidak terlalu memberatkan, tidak terlalu menghabiskan waktu mereka untuk mempelajari tahsin, tajwid dan segala macam, karena itu merupakan perbuatan atau karena itu merupakan ilmu yang mustahab ya, sehingga ilmu mustahab ini tidak boleh kita jadikan suatu penyebab untuk meninggalkan yang wajib. Maka yang wajib adalah kita sudah sampaikan di atas, itu ilmu akidah untuk membentengi diri kita, ilmu fikih, bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana cara kita beribadah, dan ilmu akhlak seperti itu merupakan ilmu yang wajib kita pelajari, sehingga ya ilmu-ilmu yang mustahab ya yang kita pelajari, ilmu tajwid seperti di pondok-pondok pesantren tahsin ya, mereka lebih mengedepankan tahsin Al-Qur'an daripada eh, mempelajari tafsir Al-Qur'an ya. Mereka daripada mempelajari makna sunnah, ilmu sunnah, fikih sunnah gitu ya. Ya mereka lebih fokus kepada tahsin, sehingga ya bacaan mereka Masya Allah bagus sekali, bahkan diperlombakan ya, tetapi ilmu sunnah mereka sangat lemah sekali. Ya itulah ya yang disebabkan atau yang dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, at-tajwid qatilun nas al-yaum. Ya, ilmu tajwid itu telah membunuh manusia hari ini. Dan juga seperti ilmu tarajim, yaitu ilmu menerjemahkan. Ilmu terjemah itu ya, ilmu terjemah ya, itu juga bagaimana kita menerjemah dengan baik dan benar gitu ya. Itu juga hukumnya mustahab. Ya, seperti ilmu tabaqat, ilmu tarikh, sejarah-sejarah ya, itu merupakan ilmu mustahab ya. Kalau orang nggak kenal sejarah tapi dia baik-baik saja akidahnya, baik pula fikihnya, baik pula akhlaknya, itu sudah cukup ya. Sudah cukup walaupun dia tidak mengenal sejarah ya, dia mengenal rukun-rukun Islam, dia mengenal rukun-rukun iman ya, dan dia melaksanakan itu semua, itu sudah cukup walaupun tidak mengerti tentang sejarah-sejarah ya yang dipelajari oleh orang-orang ahli sejarah. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini ya. Dan insya Allah jika ada waktu kita teruskan lagi pelajaran atau pembacaan buku ini ya. Insya Allah taala. Nah, jika ada pertanyaan disilahkan. Allahu a'lam. Ya, silakan bagi ikhwah yang ingin bertanya. Jika ada suatu hal yang tidak jelas pada materi kali ini tentang ilmu ya, tentang hukum-hukum mempelajari ilmu dan yang lainnya, silahkan ditanyakan. Jika tidak ada, kita
akhiri. Ya. Baik ya, tidak ada, alhamdulillah. Sehingga Anda simpulkan di sini bahwa belajar ilmu itu merupakan kewajiban kita semua dan perlu kita niatkan belajar ilmu itu adalah niat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Pertama, niat ikhlas itu bisa kita jalankan dengan niat ibadah. Kita mempelajari ilmu dengan niat ibadah kepada Allah, bukan niat untuk mencari atau untuk ya mencari titel atau mencari kedudukan, tapi niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu niat langkah pertama. Langkah kedua, niat kita adalah untuk ya mencari pahala di sisi Allah Ta'ala. Kita belajar ilmu, tujuannya adalah untuk mencari pahala di sisi Allah Ta'ala. Dan yang tingkatan niat yang paling tinggi adalah yaitu niat kita untuk menjalankan perintah Allah. Kalau bukan karena Allah yang memerintahkan, tidak perlu kita melaksanakannya. Itulah 3 tingkatan niat yang perlu kita laksanakan. Apakah tingkatan pertama hanya dengan niat ibadah saja, atau tingkatan kedua yang lebih tinggi itu dengan niat untuk mencari pahala di sisi Allah Ta'ala, atau dengan ya niat untuk menjalankan perintah Allah, sehingga apa yang Allah perintahkan dengan ilmu tersebut dia melaksanakan, dan kita laksanakan, dan apa yang Allah larang dari ilmu tersebut maka ya kita tinggalkan. Ya silakan, tafadholi al-ukhti Fadila. Nah, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ana izin bertanya ya Ustadz, di bagian yang halaman ini yang mbaknya An-Naw' Tsani. Tadi kan di situ Ustadz ada hadisnya, man mata walam yaghzu walam yuhaddits bihi nafsah. Kalau ini nih Ustadz, apakah juga mencakup sampai ke wanita juga? Iya. Baik. Ya, man mata walam yaghzu walam yuhadits bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq, ya. Apakah hal ini menyangkut perempuan juga? Ya. Nah, perempuan ya, jihad mereka adalah di rumah mereka. Sehingga ketika para suami, misalnya para laki-laki berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang wanita bisa bantu dengan kaidah-kaidah atau dengan aturan-aturan sunnah, ya, mereka bisa bantu. Apa yang mereka bisa bantu, mereka bantu, itu jihad mereka. Seperti misalnya para wanita tentu tidak di barisan tempur, mereka tidak perang, tentunya tidak seperti itu. Apa yang mereka bisa bantu? Yaitu mereka bisa mendampingi para suami, seperti para sahabiah atau para istri Nabi. Ketika Nabi kita Muhammad SAW perang jihad sabilillah dengan para sahabat, bagaimana sikap-sikap istri Nabi, itulah yang kita pelajari, itulah yang disebut dengan jihadnya seorang wanita, yaitu mendampingi suaminya. Jika dalam perang suaminya butuh dengan istri, maka dilayani suami itu. Apa segala kebutuhan itu suami itu kita laksanakan. Adapun yang tidak membawa istrinya, misalnya karena keterbatasan kemampuan, keterbatasan dana atau keterbatasan fasilitas, maka yang menjadi kewajiban bagi sang istri adalah untuk menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, dan menjaga anak-anak suaminya di rumah, ya. Sehingga yang jadi patokan kita adalah bagi wanita yang berjihad di jalan Allah itu adalah sesuai dengan perbuatan ya para sahabiat di zaman Nabi SAW dan zaman sahabat, bagaimana sikap mereka dalam memotivasi suaminya atau anak-anaknya atau orang tua, abang-abang adiknya misalnya untuk berjihad fisabilillah, dan bagaimana sikap mereka membantu ketika mereka ikut serta dan ketika mereka ditinggal di tempat-tempat mereka masing-masing. Ya, bukan berarti mereka ya berjuang di barisan berperang, maka hal itu tidak dilakukan. Namun kapan itu diperlukan, ya, itu juga bisa dilakukan. Berperang dengan pegang pedang atau senjata, itu juga
bisa dilakukan jika diperlukan, seperti misalnya ya untuk melindungi anak, melindungi keluarga, melindungi muslimat yang lainnya seperti yang dilakukan oleh salah seorang sahabiah ya. Dia melindungi para wanita dengan pedangnya, itu juga bisa jika diperlukan. Tapi hukum asal wanita adalah dia tidak ikut berperang, dia hanya mendampingi. Jika ikut berperang, dia hanya mendampingi para suaminya, ya. Dan jika tidak perang, maka dia menjaga harta diri dan anak suaminya ya, yang ikut perang. Ya, itulah yang dimaksud dengan jihad para wanita di medan perang atau di jalan Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Naam Ustaz, jazakallah khairan. Wah, iya. Ya, ada yang lagi silakan. Iya. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.